Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan kitab suci hari Selasa 10 Maret 2020. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 10, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 20. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah menjadi teladan. Ada pepatah mengatakan,
Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pepatah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu keteladanan hidup. Bagi seorang pemimpin, keteladanan hidup yang baik mendatangkan sikap hormat yang tulus dari bawahannya. Saudara terkasih, hari ini dalam bacaan Injil, Yesus mengajak para pendengarnya agar selalu menjadi teladan dalam menaati ajaran yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam keagamaan Yahudi, mereka itulah yang memiliki otoritas tertinggi untuk mengatur hukum dalam kehidupan keagamaan orang Yahudi. Secara hukum, mereka memiliki kuasa untuk mengajarkan aturan-aturan dan norma-norma moral kepada orang-orang Yahudi. Yesus juga mengajak para pendengarnya untuk menghormati mereka dengan cara mematuhi apa yang mereka ajarkan. Akan tetapi, di lain pihak, Yesus ingin mengkritisi cara hidup kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka hanya mampu berbicara dan memberi beban kepada orang lain, tetapi tidak dapat melaksanakannya dengan baik apa yang mereka ajarkan. Karena itu, mereka tak mampu menjadi teladan bagi sesamanya, bahkan hanya menjadi bahan cemoohan. Selain itu, mereka pun menggunakan kuasa untuk mencari hormat dan pujian yang akhirnya justru menindas orang lain. Cara hidup mereka mencerminkan bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang munafik. Mereka tidak mampu menjadi teladan dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat. Saudaraku terkasih, hari ini Yesus mengajak saya dan Anda untuk menjadi teladan di dalam hidup ini lewat tindakan, perkataan, dan perbuatan kita setiap hari. Teguran Yesus kepada ahli Taurat dan kaum Farisi mengajarkan kita untuk berani bersikap rendah hati di dalam kehidupan ini. Yesus menjadi sosok utama dalam keteladanan sebagai seorang pemimpin yang sejati, yang tidak hanya mampu untuk berbicara, tetapi lebih daripada itu, ia juga melaksanakan apa yang diajarkan oleh dirinya sendiri kepada banyak orang. Ajarkan dan laksanakan apa yang kita ajarkan kepada orang lain. Karena pemimpin sejati menunjukkan teladan yang baik kepada orang lain. Semoga demikian. Amin.